Jadi ya kalau tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Ya karena itu tadi bisa menyentuh orang banyak. Kapan jadi? Melihatnya kapan? Maksud ketertarikan itu ada dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun? Oh enggak, mungkin lebih. Mungkin 20 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi? Sekarang tuh zamannya politisi muda loh Pak. Ya kan? 20 tahun lagi melihat Mas Gibran? Ya, kalau saya melihat sekali lagi, saya melihat belum Gibran, Kaisang ini belum ada senang menuju ke situ. Oke. Kalau Pak Jokowi lebih banyak pengusahanya atau politikusnya menurut Mas Gibran? Sekarang ini. Masih lebih kental nuansa yang mananya? Wes, ngeles. Berarti udah bisa jadi politikus nih Pak. Mengorbankan waktu kerjanya, meninggalkan keluarga untuk mengantar saya hari ini mendaftar di DPD Jawa Tengah ini. Mohon maaf, saya tidak bisa membalas dengan materi. Hari ini akan saya catat. Hari ini akan saya catat sebagai hutang. Hutang pertama saya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan hutang ini akan saya bayar dengan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat Solo. Don Adam usulkan Jokowi keluarkan Kepres untuk tetapkan Gibran dan Bobi pemenang pilkada. Dilansir Gelora.co, aktivis ITB era 80-an Adam Shah Wahab menyindir putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, yang menjadi calon wali kota Solo. Menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga menjadi bakal calon wali kota Medan. Pak Jokowi, sebagai rakyat, saya mengusulkan untuk pilwakot kota Solo dan kota Medan sebaiknya dikeluarkan saja Kepres untuk menetapkan mereka sebagai pemenang. Bisa hemat biaya di saat pandemi ini, kata Adam Shah di akun Twitternya @donadam68. Kata Adam Shah, pejabat yang lain juga bisa mengikuti langkah Presiden Jokowi. Bagi pejabat lain yang keluarganya ikut pilkada, silahkan omnibus, ungkap Adam. Gibran pertama kali menyatakan niat untuk maju sebagai calon wali kota Solo, yakni pada pertengahan Oktober 2019. Padahal, Gibran sempat menyatakan enggan terjun ke politik saat menjamu putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di kedai Markobar di Solo 9 April 2018. Pada 23 September 2019, Gibran resmi mendaftarkan diri sebagai kader PDIP demi memuluskan langkahnya menjadi calon kepala daerah. Saat ini, Gibran belum banyak bersuara. Dia hanya memohon doa agar semuanya dilancarkan. Terlebih, DPP PDIP baru mengumumkan pada Jumat 17 Juli. Saya mohon doanya aja agar semua dilancarkan. Matur nuwun, kata Gibran saat itu. Jokowi sempat menyinggung peluang anak-anaknya terjun ke dunia politik pada 8 Desember 2018 lalu. Saat itu, Jokowi sekeluarga tengah berbincang santai dengan wartawan di Grand Garden Cafe, Kebun Raya Bogor. Jokowi menyebut bahwa kedua putranya, Gibran Raka Buming Raka maupun Kaisang Pangarep, belum punya ketertarikan untuk terjun ke dunia politik. Kalau saya lihat, sebagai bapaknya anak-anak, kan sering ngobrol. Gibran ini belum, feeling politiknya belum ada, masih senang 100% di dunia usaha. Kelihatannya belum ingin masuk politik, kata Jokowi. Kaisang apalagi belum tertarik dengan politik, masih senangnya buka cabang sana-sini, sambung Jokowi.
menunjukkan para jagoan PDI Perjuangan di Pilkada serentak 2020 bukan masalah bagi Partai Demokrat. Siapapun yang diusung pasti dihormati karena merupakan wilayah dari masing-masing partai. Politisi Partai Demokrat Herman Khairon bahkan tidak masalah PDIP menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat di Solo. Namun demikian, dia menyoroti adanya korelasi antara kandidat dengan pimpinan yang tengah berkuasa di negeri ini. Kalau terkait Gibrannya sih, nggak ada masalah. Siapapun itu, tapi korelasi antara kekuasaan dengan seorang kandidat itu, ya tentu menjadi tidak korelasi dengan demokrasi, ujar Herman kepada kantor berita politik Ermol Minggu 19 Juli. Demokrat hanya bisa pasrah dengan pilihan satu kandidat cakada di kota Solo tersebut, lantaran partai besutan SBY itu tidak memiliki kursi di parlemen daerah. Sehingga niat memunculkan sosok atau kader untuk melawan Gibran tidak bisa dilakukan. Legislator dari fraksi Demokrat ini menambahkan, seharusnya dalam Pilkada 2020 mengedepankan demokrasi agar moral politiknya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sudah di Pilkada ini, semestinya kita mengedepankan tanggung jawab moral politik agar pimpinan itu menjadi contoh masyarakat, tutup Herman. Diketahui, Gibran Rakabuming Raka dan 7 pasangan calon yang direkomendasikan PDIP dalam Pilkada serentak 2020 berpotensi melawan kotak kosong. Meski demikian, PDIP masih menunggu dinamika politik karena pesta demokrasi itu masih akan berlangsung pada 9 Desember. Beberapa kabupaten atau kota yang sudah pasti lawan kotak kosong, di antaranya adalah Kota Semarang, Grobogan, Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Sragen, dan Sukoharjo, kata Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Kursiyanto di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Jumat 17 Juli. Langkah Gibran bersama pasangannya Teguh Prakosa untuk melaju ke Pilkada Surakarta 2020 diperkirakan berjalan mulus. Selain telah mengantongi rekomendasi PDIP, sejumlah parpol juga merapat memberikan dukungan. Gibran Teguh kemungkinan akan menjadi calon tunggal, sebab dari luar partai PDIP sampai saat ini belum ada yang mengajukan nama calonnya. Tapi kita lihat saja nanti saat pendaftaran ke KPU, lugas pria yang akrab disapa Bambang Kribo tersebut. Tapi dinamika masih berkembang sehingga menjadi calon tunggal atau tidak, kita tidak tahu. Kita tunggu setelah rekomendasi keluar semua dari partai-partai lain. Jika sudah keluar, nantinya partai-partai akan bisa menentukan sikap gabung atau tidak, tambah Bambang.